Shalom Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dan sahabat Ruhiman dalam mengikuti program renungan mingguan dari Ruhiman Ministry. Besar harapan saya bahwa renungan ini tetap ada di setiap minggunya, dan sahabat Ruhiman bersedia meneruskan renungan ini kepada orang-orang yang Bapak Ibu sahabat Ruhiman kenal, agar kita semua sama-sama dikuatkan di dalam iman kita pada Tuhan Yesus. Masih dengan tema El Shaddai, minggu ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Keluaran pasal 6 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Bapak Ibu sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, ketika kita membaca ayat ini tanpa membaca ayat sebelumnya, tentu kita tidak akan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Ayat ini bagi saya adalah sebuah jembatan antara pasal kelima dan pasal yang keenam. Pasal yang kelima dengan jelas menceritakan sebagaimana orang Israel diperlakukan sangat jahat oleh Firaun, bahkan lebih jahat dari sebelumnya. Sebelum Musa dan Harun menghadap Firaun, orang Israel telah diperlakukan sebagai budak tawanan. Mereka dengan kerja paksa harus membuat batu bata, namun masih disediakan jerami. Tetapi setelah Musa dan Harun menghadap Firaun, hukuman ditambahkan pada orang Israel. Musa dan Harun saat itu berharap diberi izin untuk pergi mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Namun ternyata Firaun justru menambah beban yang begitu berat kepada bangsa Israel. Hal ini bisa kita lihat di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dari Keluaran pasal yang kelima. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta.
Bapak Ibu sahabat Ruhiman yang berbahagia, hal pertama yang mau kita renungkan adalah ketaatan Musa dan Harun pada Tuhan justru membuat orang Israel tambah tersiksa. Pekerjaan yang lebih berat justru menimpa mereka. Dan bagaimana reaksi orang Israel? Ketika mereka ditambahkan pekerjaan mereka tidak lagi disediakan jerami tetapi harus mengumpulkan jerami. Di samping itu batu bata yang mereka selesaikan harus sama jumlahnya seperti pada saat mereka diberikan jerami. Bagaimana reaksi orang Israel ketika mereka mengalami hal itu? Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 saya bacakan untuk kita semua. Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Perhatikan baik ayat yang ke-21 dari pasal yang kelima. Lalu mereka berkata kepada keduanya, mereka berkata kepada Musa dan Harun, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Bila kita lihat dari ayat yang kita baca, dari ayat yang kita dengar, reaksi orang Israel menentukan iman mereka, bukan? Dalam ketertindasan mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang berkuasa. Dalam teraniaya, dalam pergumulan mereka yang berat, mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang berkuasa. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan iman kita ketika sedang menghadapi pergumulan? Bagaimana dengan iman kita ketika kita sedang mengalami satu permasalahan, bahkan permasalahan itu bertambah berat? Apakah kita mencari kambing hitam lalu kemudian lupa bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa? Dalam keadaan itu, Musa kembali menghadap Tuhan. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis?" Perhatikan baik, satu ucapan yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. "Mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Musa menyampaikan hal itu kepada Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa? Oleh sebab itulah ini yang menjadi dasar renungan kita pada minggu ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Apakah di dalam ayat 1 ini dari pasal yang ke-6 sudah terjadi? Tentu belum. Karena Tuhan katakan engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Di sini iman Musa diuji, Bapak Ibu. Apakah ia tetap percaya pada Tuhan yang berkuasa? Padahal di ayat sebelumnya yang tadi saya bacakan, ketika ia dan Harun menghadap Firaun,
justru bukan izin yang mereka terima, tetapi siksaan terhadap orang Israel yang ditambah. Bagaimana reaksi Musa ketika Allah berfirman? Akankah ia menyampaikan kembali pesan Tuhan kepada Firaun? Di ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-6, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Ayat yang ke-13, demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Itulah kisah di mana akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah pada bangsa Mesir. Kalau kita membaca pada pasal-pasal berikutnya. Dan di dalam kisah itu ketika Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir, ia ingin membuktikan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa. Ia ingin menyatakan kepada Firaun dan bangsa Mesir bahwa ia adalah Allah yang berkuasa. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan dan tentunya mengasihi Tuhan. Hal pertama di mana bangsa Israel meragukan kuasa Tuhan karena penderitaan yang mereka alami begitu berat. Bahkan penderitaan itu jadi bertambah berat ketika Musa dan Harun menghadap Firaun. Hal kedua, Musa meragukan kuasa Tuhan karena pengalamannya menghadap Firaun justru menjadi bumerang untuk bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel justru ditambahkan bebannya, ditambahkan penderitaannya. Dan di situ Musa menjadi dilema. Dan oleh karena itulah ia meragukan kuasa Tuhan. Hingga ia berkata, kok Tuhan bengis memberikan cobaan kepada bangsa Israel seperti itu? Kenapa Tuhan pilih aku yang tidak petah lidahnya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, justru dalam keadaan bangsa Israel dan Musa seperti itu, Tuhan berulang kali menyatakan bahwa ia adalah Allah. Oleh sebab itu di ayat yang kedua dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Ayat ini berpadanan dengan Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dan menjadi satu ayat yang sering kali digunakan oleh setiap hamba Tuhan untuk menyatakan firman-Nya. Dikatakan demikian, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Perhatikan baik ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Kata yang sederhana ini justru penuh dengan mujizat. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Aku adalah aku. Bagaimana Allah menyatakan berulang-ulang kali kepada Musa dan bangsa Israel bahwa aku adalah Tuhan. Tetapi ketika Allah menyatakan berulang kali bahwa ia adalah Tuhan,
Musa dan bangsa Israel masih meragukannya. Terutama bangsa Israel ketika mereka mengalami penderitaan, lalu kemudian Tuhan membebaskannya, kemudian mengalami penderitaan lagi, mereka lupa akan Allah yang berkuasa, kemudian Allah menolong, dan terus berulang kali seperti itu. Sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan, dari renungan ini kita mau belajar bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu nyata dan ada. Ketika kita sedih, ketika kita depresi, ketika kita kesepian, Allah adalah teman kita. Allah adalah penasehat kita. Tempat kita menangis, tempat kita menumpahkan kekecewaan hati kita, tempat kita melampiaskan kekesalan kita. Ia ada di setiap tempat. Ia ada di setiap waktu. Sebab Dia Allah yang berkuasa, El Shaddai. Mari mulai saat ini kita mau mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Mari kita hilangkan keraguan-raguan kita pada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa atas apapun. Bahkan Ia mampu mengatasi apapun. Dan Ia memberikan masa depan yang penuh harapan. Ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, Allah mengucapkan janjinya, dan itu dilakukannya. Ia menggenapi janjinya. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Sahabat Ruhiman, Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya akan kasih dan kuasa-Nya, sebab Ia Allah yang berkuasa, El Shaddai. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.